Pemilu Indonesia akan segera digelar tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Ini akan menjadi tahun politik bagi Indonesia, di mana tahapan pemilu di Indonesia sejatinya sudah terjadi saat masa kampanye dimulai di 28 November lalu hingga 10 Februari 2024, 3 hari masa tenang. Tapi tahukah Anda bahwa di tahun ini tidak hanya Indonesia yang akan menggelar pesta demokrasi di seluruh dunia? Dilansir dari Times, setidaknya ada 57 negara termasuk anggota Uni Eropa yang akan menggelar pemilu tahun ini, dan hajatan besar ini akan melibatkan sekitar 49% populasi di dunia serta melibatkan 60% produk domestik bruto dunia. Nah, negara mana saja yang akan menggelar pemilu? Bagaimana implikasi dari pemilu-pemilu di seluruh dunia ini terhadap gejolak geopolitik dan ekonomi dunia? Kita bahas bersama siang ini di Dunia Pesta Politik di 2024. Tahun politik terbesar dunia karena ada lebih dari 57 negara dari Afrika Selatan sampai Kamboja, dan untuk waktunya sendiri sudah begitu padat. Dari Januari kita lihat pertama, beberapa hari lagi Bangladesh, salah satu negara dengan populasi terbesar di Asia, juga akan mengadakan pemilu. Ini yang paling dekat. Sampai Desember Ghana, 7 Desember 2024 nanti. Ada negara-negara lainnya kita lihat bersama di sini pemirsa, Kepulauan Solomon sampai Republik Dominika, Pakistan, Lituania, Maldives, Meksiko dan lain-lainnya, dan kita lihat juga untuk di slide berikutnya ini bahkan sampai Rusia dan juga Uzbekistan, Venezuela dan Yordania dengan jadwal yang begitu padat dari awal sampai akhir tahun 2024. Kita akan lihat bersama seperti apa kira-kira implikasi dari pemilu ini untuk masing-masing negara. Pertama tentunya adalah negara kita, Indonesia. 14 Februari 2024, Hari Kasih Sayang, akan diadakan pemilu 2024 dengan kandidat kita ketahui bersama Anies Baswedan, nomor urut 1, Prabowo Subianto, nomor urut 2, Ganjar Pranowo, nomor urut 3. Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Maju, dan Koalisi Kerjasama Partai Politik Pengusung Ganjar Pranowo. Ini adalah pemilu kelima dalam sejarah negara kita yang memilih calon presiden wapres, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Provinsi dengan sekitar 204,8 juta daftar pemilih yang akan berpartisipasi di pesta demokrasi ini. Jika satu putaran 14 sampai 15 Februari 2024 ada perhitungan pemilu, 15 Februari sampai 20 Maret itu rekapitulasi perhitungan hasil pemilu, dan jika hanya satu putaran, saya tekankan lagi, 20 Oktober 2024 akan menjadi pelantikan presiden selanjutnya. Nah, jika 2 putaran simulasinya, 2 Juni sampai 22 Juni akan ada kampanye lagi, 26 Juni itu menjadi hari pemilu kedua, dan 26 sampai 27 perhitungan pemilu sampai 20 Juli 2024 rekapitulasi. Oktober kita akan memiliki presiden baru. Selanjutnya kita lihat bersama Amerika Serikat. Amerika Serikat ini begitu menarik, akan ada dinamika yang berbeda juga. Pemilu ini akan digelar pada 5 November 2024. Pemilu pada tahun 2024 ini dilaksanakan untuk memilih calon presiden, senat, calon DPR, ya mirip seperti di Indonesia. Diprediksi kembali Joe Biden dari Demokrat akan kembali bertarung dengan Donald Trump dari Partai Republik, dan ini merupakan rematch pertama di pemilu presiden Amerika Serikat sejak 1956. Kalau ini terjadi lagi, saat itu yang bertanding adalah Dwight Eisenhower dan Adlai Stevenson II. Pemilu Amerika Serikat kali ini juga kemungkinan akan menjadi pemilu yang akan menggembarkan dunia, di mana pemilihan presiden ini berpotensi menimbulkan apa yang baru-baru ini digambarkan oleh The Economist sebagai ancaman terbesar bagi dunia di tahun 2024, di mana mantan Presiden Trump berpotensi cukup besar mendapatkan masa jabatan kedua kalinya dan mengalahkan Joe Biden. Nanti kita lihat bersama seperti apa kira-kira November untuk Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat Taiwan. Taiwan akan mengadakan pemilihan presiden berikutnya di 13 Januari 2024, minggu depan. Kandidatnya ada 3, Lai Ching-te dari Democratic Progressive Party, ini adalah partai dari petahana yang juga mengusung presidennya sekarang. Ada Hou Yui, wali kota New Taipei City, dan Kuomintang dari Partai Kuomintang, dan Ko Wen-je dari Taiwan's People Party atau TPP. Pemilihan presiden Taiwan ini bisa menjadi konsekuensi jika partai yang berkuasa terpilih kembali, karena masa jabatan ketiga dari Democratic Party ini sebelumnya akan membuat tentunya kebijakan-kebijakan mengenai frustrasi China yang mengklaim pulau Taiwan dengan pemerintahan mandiri itu sebagai miliknya. Hal ini berdampak buruk bagi ketegangan geopolitik di selat tersebut dan juga bagi hubungan yang menentukan arah hubungan Amerika Serikat dan juga Tiongkok.
Jadi permasalahan utama dari pemilu Taiwan tahun ini adalah how Taiwan deals with China. Itu narasi utama dari pemilu 2024 Taiwan. Selanjutnya kita lihat bersama. Pemilu-pemilu substansial lainnya ada di India, Rusia, dan Iran. Untuk India sendiri, Narendra Modi sudah telah menunjukkan angka percaya diri yang begitu besar dalam beberapa pekan terakhir karena partainya, Bharatiya Janata, yang dipimpinnya sudah memenangkan 3 pemilihan umum negara bagian di bulan Desember kemarin. Dan ini berarti peluang yang begitu besar buat Modi untuk menjamin kemenangan di tahun 2024 alias term ketiga. Dan untuk India sendiri, isu dan kekhawatiran yang muncul di pemilu ini adalah mengenai dampak masa jabatan ketiga buat Modi bagi negara di tengah meningkatnya ketegangan antara Hindu dan Muslim karena popularitas Modi dengan agenda nasionalis Hindu partainya, khususnya di wilayah utara yang berpenduduk mayoritas Hindu, sudah mengakibatkan meluasnya penganiayaan terhadap umat Islam di India. Isu berikutnya di Rusia kita lihat 15-17 Maret 2024 nanti pemilunya. Vladimir Putin sudah mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima sebagai Presiden Rusia dalam pemilihan presiden. Dan tingkat dukungan terhadap Putin ini berada di atas 80% dan lawan-lawannya hanya mempunyai sedikit saja kesempatan untuk memanfaatkan momen ketika popularitas Putin merosot secara signifikan karena mereka ditekan atau dilarang mengambil bagian dalam politik. Putin sudah mengatur perubahan konstitusi yang disetujui di 2021 yang memungkinkannya untuk mencalonkan diri untuk 2 periode lagi hingga tahun 2036 dan pada masa akhir jabatan 2030 nanti ia secara efektif akan berkuasa selama 30 tahun dan menyamai Joseph Stalin yang memerintah dari tahun 1922 hingga kematiannya di tahun 1953. Kita lihat dinamika yang di Iran seperti apa. Kandidatnya ada Hassan Rouhani, Mahmud Alavi, dan Ebrahim Raisi. Iran ini agak berbeda karena di tingkat nasional akan dipilih seorang kepala negara dan kepala pemerintahan itu presiden, lalu ada majelis yaitu badan legislatif dan majelis ahli yang akan memilih supreme leader atau pemimpin tertinggi. Pemilihan dewan kota dan desa juga akan diadakan setiap 4 tahun sekali di seluruh negeri. Seorang politisi di Iran juga mengatakan mengenai pemilu ini kaum reformis sudah menawarkan jalan keluar kepada presiden untuk mengatasi kebuntuan politik saat ini, contohnya seperti menunda pemilihan parlemen mendatang. Salah satu redaktur pelaksana surat kabar reformis terkemuka di Iran, Elias Hazrati, mengungkapkan pada hari Rabu dalam pertemuan mereka dengan Presiden Ebrahim Raisi di hari Senin, kaum reformis mendesaknya untuk menunda pemilu dan memperbarui pendaftaran kandidat. Sebagian besar kelompok politik reformis tidak menyebutkan calon manapun dan anggotanya menolak mendaftar karena mereka merajuk kepada pemerintah menyusul pelarangan besar-besaran terhadap calon non-konservatif dalam 2 pemilu sebelumnya tahun 2020 dan 2021. Akibatnya baik parlemen maupun parlemen kekuasaan eksekutif masih didominasi oleh kelompok garis keras Iran yang tampaknya ingin memonopoli kekuasaan di pemilu tahun ini. Dalam tahun yang akan menjadi tahun pemilu terbesar dalam sejarah dunia yang menampilkan 7 dari 10 negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia dan 57 negara pesta demokrasi, kita harapkan stabilisasi politik global akan terjadi demi kemaslahatan dan perdamaian dunia dan juga demi perbaikan keadaan ekonomi global yang masih begitu penuh dengan tantangan.